Kom, kom, cek. No, bukan situ jalannya. Sini, tangga. Cek. Hei, kalau lewat situ kamu terjun bebas. Nanti nyungsep masuk rumah sakit ya. Kaki kamu nanti patah. Kom, cek. Kom, lewat sini. Kom, cek. Kom, kom. Here. Kom, cek. Kom. Turun satu langkah. Cek. Kemarin saya kena COVID. Sekeluarga kena. Jadi tular menular. Jadi kita baru bisa pegang lagi si Jack nih. Kita ajak jalan-jalan lagi ya. Udah 2 mingguan. 2 minggu lebih lah dia nggak kita pegang. Yuk, kom, turun. Turun selangkah. Tapi Jack udah 3 kali vaksin ya. Insya Allah aman. Kom, Jack. Dia masih bingung. Udah lama nih nggak kita ajak jalan-jalan. Jangan ke atas lagi, no. Kom, kita tarik dikit ya. Jadi biar sekalian ngajarin tujuan si Jack dikasih harness dan dipakein leash. Biar dia tahu kalau dia tuh lagi diajak jalan-jalan ya, lagi diajarin jalan-jalan. Ayo. Jadi kita kasih taunya tarik-tarik dikit aja. Ya karena ini kucing. Beda dengan anjing yang ngerti perintah. Kalau kucing mah ya double aja gini ya. Kom, turun. Ya ini pipih berat turun. Tarik dikit. Ya, kom. Cek. Yuk. Cek. Kom. Saya lebih mundur dikit biar dia nggak takut ya. Kom. Kom, ikut pipih sini. Cek. Kom. Kom. Nah, jadi butuh kesabaran kalau kita mau ngajarin kucing jalan-jalan pakai harness dan tali tuntun ya. Jadi nggak bisa semaunya kita karena dia bukan anjing. Kucing tetap kucing ya. Yuk, kom. Kita naikin tangga ke halaman belakang aja dulu ya. Kom. Ayo. Jack ikut pipih. Yuk. Kom. Makan rumput dulu. Jack. Ayo. Dia banyak perhitungan. Setelah 2 minggu di dalam rumah, baru kita ajak lagi nih keluar. Jack. Kom. Jack. Jack. Kom. Agak tarik dikit. Kom. Ayo naik. Jack, kom. Oh, dia lawan pakai tenaga. Kom, ayo ikut sini. Nanti dia kalau udah nyampe ke area datar yang luas, jalan-jalan dia. Ini dia masih ragu nih naikin tangganya. Kom, no. Kom. Kita tarik dikit supaya dia naik pelan-pelan aja. Kom. Ayo jangan takut. Nggak ada apa-apa. No. Kom. Kom. Ayo. Kom, nggak ada apa-apa di sini. Oh, ada suara Sanyo. Nah, kalau udah naik gini, udah langsung explore deh. Area belakang. Kemana? Kom. Cuman mesti hati-hati kalau di daerah villa tempat saya tinggal ini.
karena kawasannya masih banyak pepohonan, ya rerumputan. Jadi kemungkinan besarnya masih banyak ular di sini. Ular dan terutama serangga ya, tarantula juga banyak. Dia kalau kecium tarantula guling-guling dia. Pasti guling-guling dia kalau dicium tarantula. Guling-guling kayak yang step. Tapi ya kuat. Dia kuat sih kalau cuma tarantula ya. Tapi kalau sama ular berbisa ya kemungkinannya bisa fatal ya kalau sama kobra gitu. Yuk, nah nggak boleh ke situ, susah kalau di situ. Si Jack ini sekarang mau 4 bulan. Mau 4 bulan dia jantan, mau 4 bulan. Besok kita rencananya mau ajak dia ke mall tentunya pakai harness dan tali tuntun. Tapi kita ajak pakai stroller ya. Kita kemarin udah beliin stroller khusus buat si Jack. Kom, Jack. Yuk. Kom. Nah, dia udah mulai penasaran sama lingkungan sekitar. Nanti kita ajak jalan-jalan sampai ke atas ya, ke vilanya Alsad Ahmad. Karena saya tetanggaan sama vilanya Alsad Ahmad. 2 hari yang lalu saya main ke rumahnya Alsad sama teman-teman dari pencinta satwa liar. Ya kita nengokin ke sana sambil berbela sungkawa juga buat kitan harimaunya yang 1 ekor meninggal. Ya kita berikan dukungan moral sama Alsad lah ya, supaya diberikan kesabaran, terutama ya namanya ngerawat hewan ya. Namanya ngerawat hewan, apalagi hewan yang bukan biasa dipelihara sama manusia ya. Jadi ya semua orang pasti masih belajar gimana caranya breeding, merawat, mempertahankan kitan-kitannya supaya survive ya. Semuanya masih dalam dalam rangka belajar pasti, dan pasti akan belajar terus ya. Kita juga di sini sama nih. Jadi dalam mengembangbiakan si kucing serva dan karakal ini ya terus belajar lah. Tapi kalau kematian, sakit di makhluk hidup ya itu udah normal-normal aja ya. Mereka ada di tempat kita, jadi kalau ada sakit atau mati ya ketahuan. Tapi kalau yang ada di hutan, karena mereka habitat aslinya di hutan ya kita nggak tahu ya. Yang mati berapa, yang survive berapa. Tapi sebetulnya kalau di alam liarnya itu resikonya akan lebih sulit ya untuk survive. Jadi ketika ada indukan betina yang sedang hamil melahirkan, itu anak-anaknya untuk survive itu tantangannya lebih sulit. Karena dia harus berbagi tempat dengan predator lain ya. Jadi di luar masalah genetik atau ya teknis melahirkan, mungkin ada bakteri, virus, penyakit apa segala macam. Ya itu yang yang udah biasa terjadi juga kalau di lingkungan manusia ya. Tapi ada tambahan yang risiko lebih tinggi itu ya karena di sana gabung dengan predator lain. Jadi kita nggak tahu, kalau menurut saya sih ya, walaupun saya tidak tahu secara ilmiah, tapi di habitat aslinya itu risiko kematiannya itu lebih tinggi dibanding dipelihara di lingkungan manusia ya. Nah jadi kalau ada banyak orang yang berbeda pendapat, bolehlah, kita harus bebas berpikir ya, kita harus merdeka berpikir, merdeka mengeluarkan pendapat ya. Jadi kalau ada orang yang sepakat dengan harimau dipelihara oleh manusia di lingkungan manusia, atau kucing serval dan karakal ini dipelihara di lingkungan manusia, itu sah-sah aja ya. Nah yang penting orang yang pelihara harimau, singa atau kucing hutan lainnya itu enggak pelihara nangkep dari hutan ya. Karena kalau kalian nangkep dari hutan dibawa ke dalam rumah, selain ilegal, itu pasti kucingnya nggak bakal survive ya. Jadi si harimau, si singa, si serval, karakal, hasil nangkap dari hutan dibawa ke dalam rumah, itu pasti nggak bakal bisa survive tinggal bareng sama manusia ya. Nah, jadi kalau orang pengen pelihara kucing hutan, entah harimau, entah singa, entah serval, entah karakal,
itu wajib dari hasil penangkaran atau hasil breeding ya. Karena mereka sudah terbiasa hidup di lingkungan manusia dan diurus sama manusia ya. Jadi mereka memang sangat bergantung kepada manusia dan lingkungan manusia. Nah, jadi kalau hasil penangkaran yang sudah dari banyak generasi hidup di lingkungan dan dengan manusia, kemudian dilepaskan ke alam liar ya. Kalau ada pendapat kenapa sih nggak dilepasin aja di alam liar, wah itu kemungkinan besarnya sangat tidak bisa hidup di hutan ya atau di habitat aslinya, karena dia akan nggak bisa bertahan hidup ya, karena sudah terbiasa dengan lingkungan manusia. Jadi kalau ada orang yang berpendapat itu kan kucing hutan liar, kok nggak dilepasin ke hutan aja, ya kalau dilepasin ke hutannya ya mati. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih dasarnya si manusia ini pelihara karakal serval ya? Contohnya seperti yang saya lakukan ini. Ya karena kalau di habitat aslinya mereka itu udah pasti bisa dinyatakan sudah hampir punah ya. Karena mereka dianggap hama sama penduduk Afrika ya, yang memperluas perkebunan, peternakan. Jadi ketika mereka susah nyari mangsa, karena di habitat aslinya mereka harus bersaing dengan predator lain, dan juga karena area habitatnya yang sudah makin menyempit karena ulah manusia ya, memperluas habitat mereka ini dengan cara manusia memperluas pemukiman, memperluas perkebunan, peternakan ya. Nah, akhirnya mereka terancam habitatnya itu jadi lebih sempit. Nah, mereka kan bingung untuk cari mangsa. Jadi ketika mereka udah sulit cari mangsa di habitatnya, mereka akhirnya turun ke pemukiman warga atau peternakan warga untuk cari ternak warga. Jadi ketika mereka makanin ternak warga, warga di sana mikirnya mereka itu sebagai hama ya tentunya. Karena ternaknya ya dikit-dikit dimakanin sama mereka. Nah, akhirnya mereka banyak dibunuh. Ya kalau kayak jual beli ilegal, nangkep di hutan, diambil bulunya, kulitnya ya, taksiderminya, itu sih udah biasa ya dilakukan ya. Nah, yang jadi yang lebih kita sayangkan itu ketika mereka harus mencari makan, turun ke lingkungan manusia dan akhirnya dibunuh sama manusia karena mereka jadi hama. Nah, itu yang kita sesalkan. Nah, akhirnya manusia ya mau nggak mau menangkarkan ya, mungkin biasanya dari LK ya, dari lembaga konservasi ditangkarkan supaya mereka tetap eksis, habitatnya tetap ada. Akhirnya ya LK juga nggak mungkin bisa nampung mereka semua ya, untuk ngasih makan, ngurus mereka kan butuh biaya. Nah, akhirnya bisa diperjualbelikan atau diadopsikan ke orang yang tentunya memenuhi syarat dan memenuhi izin. Nah, kayak kita ini ketika kita impor juga kita pasti ngurus izinnya ya. Nah, akhirnya karena sudah banyak generasi yang lahir dari breeding manusia, akhirnya mereka sudah terdomestikasikan lingkungan hidupnya dengan lingkungan hidupnya manusia. Nah, jadi akhirnya mereka itu sekarang sudah kayak kucing peliharaan rumahan biasa. Walaupun karakternya belum persis seperti kucing domestik biasa ya. Jadi ya namanya kucing hutan Afrika ya, kucing liar. Jadi ya karakternya masih agak ngeyel-ngeyel. Jadi butuh mungkin belasan puluhan tahun lagi supaya mendomestikasi sifatnya seperti kucing domestik biasa. Nah, makanya orang ngambil jalan singkat tuh. Mereka dikawinin atau dihybrid dengan kucing domestik yang akhirnya anaknya jadinya savana. Nah, savana karakternya memang lebih terdegradasi ya. Jadi yang tadinya wild atau lebih cenderung liar, ketika sudah jadi savana kecenderungannya lebih kayak kucing domestik sifatnya ya. Nah, tapi di tangan breeder yang punya kompetensi, yang ketika induknya lahir, bayinya di hand feeding, gak cuma nyusu sama induknya, breedernya pegang tiap hari bayinya. Alhasil kayak si Jack ini nih, karena dia kita hand feeding, kita pegang tiap hari, jadi dia sangat dekat dengan manusia ya. Jadi tidak ada potensi untuk menyerang manusia, berlaku kasar. Nah, kalau main-main gini, gigit-gigit, cakar-cakar gini sih udah biasa ya, namanya kucing ya, memang kayak begitu karakternya. Mau kucing rumahan pun sama. Nah, paling kita ambil safety-nya aja. Kita mesti pakai sarung tangan ya. Karena kukunya dia juga nggak saya potongin masalahnya. Karena dia suka manjat-manjat tuh. Manjat-manjat, main-main ya. Jadi kasihan kalau kita potongin kukunya. Nah, jadi kukunya itu kan senjatanya buat dia untuk dia melakukan aktivitas. Jadi kalau saya sih cenderung ke nggak pernah
apa ya, kalau udah gede itu dibiarin aja kukunya. Kecuali kalau masih bayi, kita guntingin kukunya karena saya ada kebutuhan untuk hand feeding ya. Nah jadi biasanya kalau lagi hand feeding gitu kan kukunya suka tangannya suka kemana aja tuh. Biasanya suka gores-gores kulit. Nah memang biasanya kita suka guntingin. Tapi ketika mereka sudah beranjak atau bertambah umur, sampai umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan gini ya, kukunya udah nggak pernah dipotong. Karena kukunya itu ya media dia untuk bertahan hidup si kukunya. Jadi nggak pernah saya potong. Jack, kom, ayo dong main sini dong. Yuk, kom. Jack, no bukan ke situ, ke sini. Kom. Ah, malas kamu mah. Ya udah sini aja jalannya. Ayo jangan takut, Jack. Kom. Jack, kom. Dia harus dilatih kepercayaan dirinya karena 2 minggu saya udah nggak ajak lagi dia keluar, jadi dia udah lupa. Kom. Nah, sini, ayo, kom. Nah, gitu. Kom. Ke atas sana. Kita ke vilanya Alsat. Kom. Pelan-pelan, jangan lari-lari. Jangan terlalu kencang-kencang. Oke, friend eye. Cukup sekian video kali ini. Maafkan, saya udah lama nggak upload, nggak posting juga karena saya harus sakit kemarin. Kita nanti ketemu lagi ya di video berikutnya. Ini saya mau ajak jalan-jalan dulu si Jack. Kita main ke atas. Oke? Assalamualaikum friend eye semuanya. Salam dari Jack. Jangan nyungsep ke sana, Jack.